وعلى آله وأصحابه أجمعين جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة إلى حضرة مجيدي علي جهدي مجيدي عبد الحميد مجيدي نور إحسان مجيدي عبد الكريم مجيدي مرزوقي دهلان مجيدي محروس علي مجيدي جوهري مجيدي صالح مجيدي محمد معصوم جوهري مجيدي أحمد إدريس مرزوقي مجيدي إمام يحيى محروس مجيدي عبد العزيز منصور مجيدي ميمون زبير جميع مشايخ معهد للبويه مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا حضرة سيدي الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي سيدي الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد الشنهجي وسيدي الشيخ أبي عبد الله محمد بن قاسم الشافعي وسيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدي الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي شيخي مربي روحي ومرشدي الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى بعلوي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. Alhamdulillah wa kafah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan, muslimin muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kajian kitab Al-Adhkar karya beliau Syekh Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi ini memasuki pada muqaddimah kitab. Kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, dat yang Maha Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, dat yang Maha Penyayang. Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Yang sebenarnya arti Ar-Rahman maupun Ar-Rahim ini sama. Cuma yang membedakannya sifat Allah Ar-Rahman itu Allah tampilkan di dunia, meminjam bahasanya guru kami Ki Haji Busri Mustafa, Ki Haji Mustafa Bisri. Artinya apa? Sifat kasih sayangnya Allah lewat Ar-Rahman ini kepada seluruh makhluk ciptaannya tanpa memandang mereka beriman atau tidak. Sehingga ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tetap mereka sehat, tetap mereka lancar usahanya, bahkan rizkinya lebih lapang dan luas dibanding mereka yang beriman. Ini karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Kasih sayangnya Allah di dunia kepada seluruh makhluk ciptaannya tanpa memandang mereka beriman atau tidak. Sifat Allah Ar-Rahim ini ditampilkan Allah kelak di akhirat.
kasih sayangnya Allah khusus untuk mereka yang beriman. Kelak di akhirat yang tidak beriman tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Selamanya mereka di neraka, tak ada kesempatan masuk surga. Tapi kalau orang itu meninggal dalam keadaan beriman, meskipun selama hidupnya tidak menjalankan syariat, modal iman sesaat di akhir kehidupannya itu telah menghapus semua dosanya, menghapus kekufurannya bahkan, dan menjadikan sebab di akhirat masuk surga. Sebaliknya, ketika orang itu meninggal tanpa iman, meskipun selama hidupnya terkenal orang yang paling iman di zamannya, terkenal orang yang paling banyak kesalehannya, bahkan punya pengikut yang luar biasa banyaknya, tapi na'udzubillah meninggal dalam keadaan tanpa iman, kekufuran sesaat di akhir kehidupannya, ini menghapus keimanan dan ketakwaan serta kesalehan-kesalehan selama hidupnya. Ini bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kelak di akhirat mereka yang ahli melakukan kebaikan tapi akhir hidupnya tanpa iman, ya tetap tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kufur dari ahlul kitab atau mereka yang menyekutukan Allah, artinya meninggal dalam keadaan kufur, fi nari jahannam khalidina fiha, selamanya akan berada di neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah, merekalah manusia yang terburuk. Ini arti Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi yang dapat kasih sayangnya Allah kelak di akhirat hanya mereka yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Imam An-Nawawi mengawali menulis kitab Al-Adhkar dengan Bismillah. Ini karena mengamalkan sunnah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang mengandung kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu akan terputus dari keberkahan. Fahuwa ajdam ay aqta minal barakah, terputus dari keberkahan. Kecuali kalimat-kalimat zikir yang warid dari Allah ini tak perlu diawali bismillah. Makanya ada bahasan di antara ulama tentang masalah apakah mengucapkan salam itu diawali dengan bismillah. Tidak. Sebab hadisnya assalam qoblal kalam. Bahkan ada hadis yang lain, jika kalian bicara sebelum salam, maka tak perlu dijawab salam yang seperti itu. Sehingga guru-guru kami, ulama-ulama kami itu ketika mau salam ya langsung salam. Sebab salam yang diawali dengan bismillah ini tak perlu dijawab. Hukum menjawabnya tidak wajib. Ya, hukum menjawabnya tidak wajib. Banyak dibahas oleh para ulama ahli fikih. Bahkan Imam An-Nawawi sendiri nanti dalam bab salam itu berpendapat bahwa orang yang mau mengucapkan dzikir-dzikir yang khusus dari Rasulullah, entah azan, entah iqamah, entah salam, ini jangan memakai hadis kullu amrin dibalin. Jangan memakai hadis setiap perkara yang mengandung kebaikan la yubda'u bi bismillah, yang tidak diawali dengan bismillah,
fahuwa ajdam ay aqta'u minal barokah, perkara itu terputus keberkahannya. Ini tidak berlaku untuk zikir-zikir khusus yang dari Rasulullah. Mau azan tak perlu bismillah, mau iqamah tak perlu bismillah, karena kalimat azan iqamah ini zikrun maksus dari Rasulullah. Begitu juga mau salam, ya. Kalau saya nggak pernah, guru-guru kami ini pun tak pernah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, assalam. Bagaimana andaikan diawali dengan itu? Silahkan. Cuma dalam pandangan ulama-ulama kita, salam yang diawali dengan kalimat apapun, meskipun itu bismillah, fala tujibuhu, tak perlu kalian jawab, kata Rasulullah. Ya, ini. Alhamdulillahil wahidil qahar. Segala puji bagi Allah Al-Wahid yang Maha Tunggal, Al-Qahar yang Maha memaksakan kehendaknya. Allah itu maha memaksakan kehendaknya. Allah maha memaksakan segala sesuatu agar berjalan sesuai dengan kehendaknya. Tidak bisa diatur Allah itu, ya. Al-Qahhar, Al-Jabbar itu nanti minjam istilahnya Gusmus, akan Allah tampilkan di hari kiamat, di akhirat. Kalau di dunia rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah, meskipun mereka ahli maksiat, tetap Allah kasih sayangi, Allah kasih rizki, Allah kasih kesehatan. Tapi kelak di akhirat, orang yang meninggal kufur atau beriman tapi masih banyak membawa kezaliman, membawa dosa, Allah tampilkan sifatnya Qahhar, Jabbar, maha berkehendak, maha memaksa. Itu Allah kelak di akhirat. Al-Azizil Ghaffar, tidak kita artikan semuanya, ya. Al-Azizil Ghaffar kita baca, ini tabarukan, kita baca kitab azkar secara runtut. Allah Maha Agung, Maha Pengampun, Muqaddiril Aqdar, Musarrifil Umur, Mukawwiril Laili 'alan Nahar, tabsyiratan liulil qulub wal absar. Ini pujian kita kepada Allah. Siapa yang banyak memuji Allah kelak di hari kiamat, kata Rasulullah, ini akan diseru terlebih dahulu sebelum yang lain dihisab. Ainal hammaduna lillah. Kelak di hari kiamat ada seruan, mana orang-orang yang suka memuji Allah. Makanya sering dipermasalahkan orang yang dalam mengamalkan syariat itu tekstual. Ketika ada zikir setelah sholat ditambah-tambahi, dipermasalahkan. Sebab teksnya hadis, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada yang nambahi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada yang nambahi li wali walidayya dan seterusnya, dipermasalahkan. Katanya tidak begitu zikir dari Rasulullah setelah sholat. Ini orang yang terlalu tekstualis. Tak perlu dipermasalahkan. Ibadah itu selama masih ada dalil umum, tidak bertentangan dengan syariat. Ulama-ulama kita menambahkan astaghfirullahal azim, ditambah al-azim, ditambah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Itu bukan kok menambahkan syariat, tapi itu menjalankan syariat lewat dalil yang lain. Apa? Itu tadi. Al-azim ini kan pengagungan kita kepada Allah, pujian kita kepada Allah, sehingga masuk dalil umum. Orang yang suka muji Allah itu kelak di akhirat, kelak di hari kiamat akan diseru terlebih dahulu sebelum yang lainnya dihisab. Ainal hammaduna lillah. Jawabannya begitu, ya, jawabannya begitu. Maulid itu mereka anggap ibadah, berkumpulnya mereka anggap ibadah. Bukan berkumpulnya, ini tradisi, harus dibedakan. Berkumpulnya tradisi, apa yang dilakukan saat mereka berkumpul, kalau memang bertentangan dengan syariat, silahkan dilarang.
Orang maulid itu apa yang mereka lakukan? Memperbanyak menyebut nama Rasulullah. Diperintahkan berzikir, ada majelis ilmu. Itu ibadahnya, berkumpulnya tradisi. Jangan kemudian satu kemasan itu dianggap maulid ibadah baru, salah. Orang yang anti maulid mereka pasti mengadakan pengajian, betul? Mereka pasti mengadakan, ada yang menggunakan istilah liqa dan lain sebagainya di malam-malam tertentu, di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu. Berkumpulnya mereka di malam hari waktu tertentu, cari dalilnya, nggak akan ada. Sebab berkumpulnya ini bukan ibadah. Ada yang minggu subuh, ada yang Sabtu subuh. Ini berkumpulnya bukan ibadah, tapi adah, tradisi yang tak perlu dalil. Bedanya apa dengan maulid? Baru mereka berkumpul ngapain? Ngaji. Oh, ngaji ada dalilnya. Mereka mempermasalahkan maulid, tapi mereka berkumpul di waktu-waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan mereka. Sebab di waktu itu mereka banyak yang luang, tidak dipermasalahkan. Ini kan namanya nggak fair, paham ya? Jadi nggak perlu dalil tinggi-tinggi, begitu saja. Harus dibedakan antara tradisi dan adat. Berkumpul pada malam tertentu setelah kematiannya, jangan membahas perkumpulannya. Mereka berkumpul itu untuk apa? Tapi kan itu mengkhususkan ibadah pada waktu tertentu. Rasul juga banyak mengkhususkan ibadah pada waktu tertentu. Setiap hari Sabtu Rasul ini selalu ke Masjid Quba untuk sholat. Terkadang jalan, terkadang naik kendaraan. Bahkan Rasul memberikan janji, mereka yang punya wudhu dari rumah kemudian sholat di Masjid Quba 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh. Rasulullah mengkhususkan waktu tertentu. Begitu juga Rasul setiap awal tahun ziarah ke makam syuhada Uhud. Rasulullah juga mengkhususkan waktu tertentu untuk ziarah. Ziarah ibadah, diperintahkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri, meskipun pernah Rasulullah larang. Saat Rasul melihat akidah keimanan orang-orang Islam belum begitu kuat, khawatir mereka meminta ke kuburan, meminta ke orang-orang yang dikubur, Rasulullah larang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri, aku pernah dulu melarang ziarah kubur, tapi sekarang fazuruha, ziarahlah kalian ke kubur. Fa innahu tuzakkirul akhirah wa tuzahhidud dunya, karena sungguh dengan ziarah, fa innaha, ziarah kubur ini bisa mengingatkan kalian pada akhirat dan bisa menjadikan kalian zuhud dari dunia. Ini ziarah. Rasul punya tradisi, dan tradisi ini dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat-sahabat sesudahnya. Setahun sekali di awal tahun ziarah ke makam syuhada Uhud. Sehingga kalau ada tradisi haul setahun sekali mengingat kematian ayah bunda kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, itu dalilnya tadi. Dalilnya Rasul pernah atau melakukan sebuah kebiasaan di awal tahun ziarah ke makam syuhada Uhud. Jadi memuji Allah, tabsyiratan liulil qulubi wal absar alladzi ayqadha min khalqihi man istafah fa adkhalahu bi jumlatil ahyar wa waffaqa man istabah min abidihi faj'alahu minal muqarrabin al abrar wa basyara man ahabbahu fazahadahum fi yahdi dar fajtahadu fi mardatihi wa ta'ahubbi lidaril qarar. Kita lanjut. Ahmaduhu ablaghul hamdi, aku memuji Allah ablaghul hamdi, dengan pujian ablagha yang terbagus,
ala jami'i ni'ami, atas semua nikmatnya. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, afdhalud du'a alhamdulillah, kata Rasulullah. Zikir yang utama, paling utama la ilaha illallah. Doa yang paling utama alhamdulillah. Makanya di antara adab atau etika dalam berdoa, awali dengan memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji ini bagi Allah. Segala puji. Ada pujian entah dari Allah ke makhluknya, entah dari makhluk ke Allah, entah dari makhluk ke makhluk. Qadim li qadimin, entah dari Allah ke zatnya sendiri. Aku ini zat yang maha pengampun, aku ini zat yang maha memberi rizki. Puji yang 4 itu hakikatnya adalah pujian kita kepada Allah. Kita memuji seseorang yang begitu sempurna, sempurna akhlaknya, sempurna kedermawanannya, sempurna ilmunya, sempurna kesalehannya. Hakikatnya yang kita puji adalah Allah, karena sungguh tidak akan seseorang itu memiliki kesempurnaan tanpa Allah yang memberikannya. Dalam berdoa awali dengan hamdalah, ya. Afdhalud du'a alhamdulillah. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih, dan aku Imam An-Nawawi berkata meminta kepada Allah agar selalu menambahkan karunia-Nya dan juga kemuliaannya. Wa asyhadu an la ilaha illallahul azim al-wahidus samad al-azizul hakim. Amma ba'd, adapun sesudah beliau menulis bismillah, hamdalah, sholawat, syahadat, ini beliau berkata faqad qala Allahul azim al-azizul hakim. Sungguh Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha bijaksana telah berfirman, Fadkuruni adkurkum. Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, sungguh aku akan ingat kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya jin dan manusia beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Ulima bihadza, dari 2 ayat ini yang beliau tulis untuk mengawali kitab Al-Adhkar, dari 2 ayat ini bisa diketahui bahwa anna min afdhali halil abdi, keadaan hamba yang paling utama, keadaan hamba yang paling utama adalah hala zikrihi rabbal alamin, ketika hamba itu berzikir kepada Allah, zat yang menguasai alam semesta. Wastighalihi bil azkaril waridah, dan ketika hamba itu menyibukkan dirinya dengan zikir-zikir yang datang an Rasulillah, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, yang menjadi tuannya para rasul. Jadi Imam An-Nawawi memahami dari 2 ayat tadi, fadkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, yang di situ ditafsiri oleh para ulama dengan banyak tafsiran. Fadkuruni, ingatlah kalian kepadaku dengan taat, adkurukum, maka aku akan ingat kalian dengan memberikan ampunan, wassawab, dan pahala. Fadkuruni adkurukum, ingatlah kalian kepadaku dengan taubat, maka aku ingat kalian dengan memberikan ampunan dan menerima taubat kalian. Fadkuruni, ingatlah kalian kepadaku dengan doa, adkurukum bil ijabah, aku akan ingat kalian dengan mengijabah doa kalian. Banyak tafsirannya. Fadkuruni fi mahdikum, ingatlah kalian saat kalian masih hidup di dunia.
adkurukum fi lahdikum, maka sungguh aku akan ingat kalian saat kalian di liang lahat. Artinya Allah akan ingat kita saat kita sudah berada di alam kubur dengan pertolongannya. Fadkuruni bitawakkal, ingatlah kalian kepadaku dengan berpasrah diri atas segala urusanmu. Adkurukum bil kifayah, maka sungguh aku akan ingat kalian dengan memberikan kecukupan. Sebab Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, siapa yang memasrahkan urusannya kepada Allah, dialah Allah yang akan mencukupinya. Dua ayat ini sekali lagi dipahami oleh Imam An-Nawawi bahwa kondisi hamba, keadaan hamba yang paling utama saat hamba itu berzikir kepada Tuhannya, saat hamba itu istighalihi bil azkar al-waridah, menyibukkan dirinya dengan berzikir, zikir-zikir yang waridah datang dari Rasulullah. Waqad sunnafal ulama, banyak para ulama telah mengarang kitab yang berisi zikir dan doa. Al-yaum wal laila, zikir sehari semalam, zikir siang, zikir malam. Cuma rata-rata kitab ini, kata Imam An-Nawawi, adalah kitab yang terlalu panjang penulisan sanadnya dan diulang-ulang. Sanad itu mata rantai antara satu rawi ke rawi yang lain sehingga bersambung kepada Rasulullah. Jadi kalau kita baca hadis itu ada beberapa istilah. Ada yang disebut matan hadis, ada yang disebut rawi, ada yang disebut sanad. Matan hadis bunyi hadisnya, innamal a'malu binniyat. Rawi yang meriwayatkan hadis, ada rawi yang terakhir dari imam-imam ahli hadis kita, Imam Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim, dan ada rawi yang pertama yang mendengar langsung dari Rasulullah. Nah, mata rantai rawi ini an ini namanya sanad. Sebenarnya kata Imam An-Nawawi sudah banyak kitab-kitab yang berisi tentang zikir-zikir, doa-doa harian dari Rasulullah, tapi kitab itu terlalu panjang menuliskan sanadnya, ditulis dengan lengkap, sehingga orang yang tujuan baca kitab itu ingin langsung mengetahui zikir, mengetahui doa, ini akhirnya semangatnya kendor. Aku melihat itu, aku ingin mempermudah mereka. Aku ingin mempermudah mereka ketika ingin mengetahui zikir-zikir dan doa-doa harian dari Rasulullah, itu langsung yang dia baca adalah bunyi hadisnya. Nah, kitab azkar ini desainnya seperti itu untuk mempermudah mereka yang ingin mengetahui zikir-zikir dan doa-doa harian dari Rasulullah, di mana kitab-kitab sebelumnya yang dikarang oleh banyak ulama ini terlalu panjang menyebutkan sanadnya dan juga sering diulang-ulang. Kata beliau, sebagai ganti sanad yang panjang, ini akan saya jelaskan tentang kualitas hadisnya. Ini kesimpulan muqaddimah. Hadisnya ini hasan ataukah sahih ataukah dhaif, itu yang akan beliau jelaskan sebagai ganti dari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama sebelumnya, yang di situ memanjangkan penulisan sanadnya dan berulang-ulang disebutkan di dalam hadis-hadis sesudahnya. Waqad rawaina fi sahihi Muslim, sungguh kami meriwayatkan dari kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah qala, Rasulullah bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, yang menunjukkan orang lain kepada petunjuk, maka baginya pahala
yang sama dengan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Kita menunjukkan seseorang sebuah kebenaran, kita dapat pahala yang sama dari pahalanya orang-orang yang ketika kita tunjukkan mereka mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka. Ini keutamaannya orang yang adda'i ilallah, selalu mengajak ke jalan Allah, sibuk dengan berdakwah sehingga tak sempat memperbanyak sholat sunnahnya, tapi keutamaannya dengan dakwahnya dan diikuti oleh orang lain, meskipun sebab sibuknya berdakwah tak sempat memperbanyak sholat sunnah sebagaimana yang lain, ini dapat kiriman pahala, dapat pahala dari mereka yang mengamalkan ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka yang mengamalkan ajakannya sedikit pun. Nah, dari hadis ini diantara motivasi beliau ingin memberikan petunjuk kepada kita, kepada umat yang mau menjadi ahlul khair. Aku ingin membantu mereka lewat kitab Al-Adhkar ini agar mereka mengetahui zikir-zikir dan doa-doa yang waridah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka bisa mengamalkannya. Dan aku ringkas dalam kitabku ini, hadis-hadis yang tertulis di sana adalah merujuk kepada kitab-kitab hadis yang masyhur, usulil Islam, yang disepakati oleh para ulama bisa menjadi sumber hukum Islam. Rujukanku Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kata beliau, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nisa'i, Sunan Nasa'i. Jadi yang tertulis dalam kitab Al-Adhkar ini adalah merujuknya kepada kitab-kitab induk hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Ini muqaddimah dari kitab Al-Adhkar. Pertemuan besok kita langsung memasuki bab yang pertama tentang perintah ikhlas dan perintah membaguskan niat saat melakukan amal ibadah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.